Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di mata kuliah mikro ya untuk hari ini. Nah, session yang kita bahas hari ini itu adalah kepuasan maksimal bagi seorang konsumen. Nah, kita tahu bahwa tujuan bagi seorang konsumen itu adalah ingin mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya. Nah, artinya tujuan bagi seorang konsumen itu adalah kepuasannya. Kepuasannya bagaimana dia mencapai kepuasan yang maksimal. Artinya dalam ilmu ekonomi kalau seorang konsumen sudah mencapai equilibrium, keseimbangannya, maka disitulah tingkat kepuasan seorang konsumen tercapai. Nah, hal ini secara matematika itu bisa kita lihat dengan rumus massal ya. Seorang pakar ekonomi yang bernama Massal dalam bukunya Marginal Utility Analysis. Jadi kita ingin bagaimana melihat kepuasan seorang konsumen ini, equilibrium bagi seorang konsumen dengan menggunakan teorinya Marginal Utility dari Massal. Next. Nah, bagaimana rumus marginal utility kita untuk melihat keseimbangan konsumen tadi. Nah, di sini yang pertama itu adalah marginal utility X dibagi dengan harga barang X dibagi dengan PX sama dengan marginal utility Y dibagi dengan harga barang Y. Rumus yang kedua itu kalau kuantiti X ya, kuantiti atau jumlah barang X dikalikan dengan harganya Px ditambah kuantiti Y, harga jumlah barang Y sama dengan dikali dengan harganya itu adalah sama dengan income ya, sama dengan pendapatan. Jadi kuantiti X dikali Px ditambah kuantiti Y dikali Py itu adalah sama dengan income ya, atau tingkat pendapatan. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Kalau seorang konsumen mempunyai pendapatan sebesar $120, ini dihadapkan dua macam barang X dan Y dengan harga barang X itu $20 per unit dan harga barang Y itu adalah $10 per unit. Nah, bagaimana berapa jumlah barang X dan Y yang dapat dibeli oleh konsumen agar dia mendapat kepuasan. Nah, di sini kita berikan contoh ya kemarin. Contoh daripada tabel ya. Tabel quantity X yang kita ketahui, tabel total utility X dan total utility Y, tabelnya 3 ini. Yang ini kosong. Nah, karena rumus kita untuk mencari consumer equilibrium atau keseimbangan konsumen itu adalah dengan menggunakan marginal utility X per PX sama dengan marginal utility Y per PY. Nah, oleh sebab itu ini harus kita isi. Ya, kalau marginal utility X dan marginal utility Y ini harus kita isi. Bagaimana cara mengisinya? Nah, ini rumusnya ada. Ya, rumusnya marginal utility X itu adalah perubahan total utility X dibagi dengan perubahan quantity X. Dan marginal utility Y itu adalah perubahan total utility Y dibagi dengan perubahan quantity Y. Nah, seperti itu rumusnya. Nah, oleh sebab itu ya, mengisi ini perubahan total utility X. Nah, total utility X-nya kan 160. Ini 0 kan di atasnya kita isi 0. Nah, kemudian yang kedua, 300 dikurang 160 itu adalah 140 dibagi dengan 1 karena perubahan quantity X ini semua satu ya, semua satu ini. Jadi selalu kita bagikan dengan 1. Nah, 420 kurang 300 dibagi 1 itu adalah 140. Demikian seterusnya. 420 ke 520 itu adalah 120.
Ini 140, dari 160 ke 300, 140 bagi 1, 300 ke 420 itu adalah 120 bagi 1, kemudian 420 ke 520 itu adalah 100 bagi 1, 520 ke 600 itu adalah 80 bagi 1. Nah, 600 bagi 660 itu adalah 600 dengan ke 660 itu adalah 60 bagi 1. Nah, ini hasilnya marginal utility X ya. Dari pembagi perubahan ini ke sini dibagi perubahan ini. Perubahan ini ke sini dibagi perubahan ini ke sini dan seterusnya ya. Kemudian untuk marginal utility Y pun seperti itu. Nah, perubahan dari 110 ke 210 itu kan 100 dibagi 1. Yang pertama itu 0 atau kosong, terserah, karena di atas daripada 1 ini kan kosong. Nah, kemudian dari 200 ke 300 itu adalah 90 bagi 1. 300 ke 380 itu adalah 80 bagi 1. 380 ke 450 itu adalah 70. 450 ke 510 itu adalah 60 dan seterusnya ya. Nah, kalau paling mudah itu adalah dikurangkan aja. Yang kedua, 210 kurang 110 dibagi dengan 2 kurang 1. 300 kurang 300 dikurang 210 dibagi dengan 3 kurang 2. Nah, seperti itu supaya lebih mudah. Kalau angkanya turun berarti minus dia. Nah, seperti itu kalau kita mengisi marginal utility X dan marginal utility Y. Nah, ini saya di sini oret-oret ya, marginal utility X, perubahan total utility X dibagi dengan perubahan quantity X ya. Marginal utility Y, perubahan total utility Y dibagi dengan perubahan quantity Y. Nah, seperti itu yang saya contohkan. Nah, kalau mudah, kalau ini juga bisa diisi. Nah, jadi ini marginal utility X ini dibagi dengan harga barang X. Artinya 110 dibagi 20, taruh di sini ya. Kemudian 120 dibagi 20. Nah, isi di sini. Marginal utility-nya pun demikian, 100 dibagi dengan 10, 90 dibagi 10, 80 dibagi 10. Nah, seterusnya ini bisa kita isi ya. Saya di sini ringkasnya saja ya. Nah, lalu kita ke rumus tadi. Nah, pertama mungkin yang kita kerjakan itu yang nomor 2 ya. Justru yang nomor 2 yang paling mudah, yang paling penting, yang mudah yang kita kerjakan. Nah, yang kita ketahui kan harganya barang X 20, harga barang Y 10. Taruh dulu di sini karena hanya ini yang kita ketahui. Nah, yang ditanyakan adalah barang X berapa ya, barang Y berapa, quantity Y berapa. Nah, untuk mengisi ini kita ke sini dulu. Nah, ke sini dulu ya untuk grafisnya. Nah, ke sini dulu ya ke perhitungannya. Nah, income kan 120 ya. Income pertama mungkin income 120. Nah, income 120. Nah, untuk barang X itu kita bagi setengah daripada income. Kita bagi untuk barang X. Jadi quantity X dikalikan dengan harganya sama dengan setengah income. Quantity X dikalikan harganya, harga barang X berapa? 20 kan? Nah, kemudian setengah daripada income kita 120, setengah daripada income itu adalah 60. Nah, berarti quantity X-nya adalah 60 bagi 20 itu adalah 3. Kita taruh ke sini ya. Kita taruh ke sini 3 yang kita temukan tadi. Nah, untuk barang Y pun demikian. Quantity Y dikali PY sama dengan setengah income. Nah, quantity Y kali harganya. Harganya kan 10. Setengah income 60. Berarti quantity Y itu adalah 6. Nah, jadi setengahnya. Nah, ini kita taruh di sini 6-nya. Sama dengan 120. Ini kalau 2 barang. Kalau 3 barang, income-nya dibagi 3 ya. Kalau 4 barang, income-nya dibagi 4 untuk menemukan kuantitinya. Nah, jadi yang kita temukan di sini itu adalah 3 dengan 6. Nah, sekarang baru kita yang ke sini, ke pertama.
betulkah kuantiti X3 dengan 6 ini memberikan marginal utility X per PX, marginal utility per PW ini sama pembaginya. Nah, kalau kita lihat tadi kan kuantiti X-nya 3, kuantiti Y-nya 6. Kita lihat tabel yang kita temukan tadi. Nah, tabel yang kita temukan tadi di sini. Nah, tadi kan X-nya kan 3. X-nya 3, marginal utility X-nya 120. Nah, kemudian kuantiti Y kita 6. 6 ini marginal utility X-nya itu adalah 60. Nah, berarti 120 untuk marginal utility X, 60 untuk marginal utility Y. Nah, baru kita taruh ya, kita taruh di rumus. Nah, 120 kan tadi untuk kuantiti, untuk X kuantitinya 6. Nah, itu ternyata kita lihat marginal utility X-nya itu adalah 120 dibagi dengan harganya. Nah, sama dengan kita lihat marginal utility Y yang 12, yang 6 itu adalah barang X-nya 6, itu adalah marginal utility-nya 60. Nah, ternyata kita bagi dengan 10, ternyata benar 6 sama dengan 6. Ya, pembaginya marginal utility X per PX sama dengan marginal utility per PY. Itu tuh adalah karena syaratnya kan ini marginal utility X dibagi PX sama dengan marginal utility per PY. Syaratnya kita masukkan angkanya tadi sama, ternyata berarti kuantiti 3 dengan 6 ini betul. Kalau ininya tidak sama, ini salah. 3 dengan 6 ini salah karena kita terkendala oleh rumus yang ini. Nah, jadi kalau kita ketemu angka ini, nah kita menceknya harus ke sini lagi. Lihat kan 3 ini, kuantiti 3 ini. Nah, lihat marginal utility X-nya ternyata 120 dibagi dengan harganya. Sekarang kuantiti Y. Kuantiti Y ini yang di 6, ya kuantiti Y 6 ini, lihat marginal utility-nya. Nah, dilihat di sana ternyata 60. Kita bagi dengan harga barang Y. Nah, itu sama. Nah, kalau ini sama berarti 3 dengan 6 ini sudah oke, sudah benar, sudah betul. Nah, jadi ada dua syarat untuk menemukan equilibrium seorang konsumen. Nah, sekarang kita aplikasikan ke mana namanya, ke grafis. Nah, grafis di sini ya. Grafis ini kita bikin budget line dulu. Nah, budget line yang kita bikin kemarin ya seperti ini. Nah, ini budget line-nya, kita budget line dulu. Nah, income-nya 20, kalau kita beli semua untuk barang X, ternyata 6 kuantiti X yang kita dapatkan. Kalau 120 ini kita belanjakan semua untuk barang Y, ternyata 12 kuantiti yang kita dapatkan. Baru kita bisa menggambarkan garis budget line. Nah, garis budget line-nya ya, ini garis budget line-nya 6 dengan 12 titiknya. Nah, 12 dengan 6. Tadi keseimbangan konsumen, kalau barang yang kita dapatkan itu untuk kuantiti itu adalah di 6. Nah, untuk barang X-nya itu adalah di 3. Nah, kita gambarkan grafis, ini namanya grafis indifference. Ya, ini grafis kurva indifference. Nah, titik temunya kita ketemukan di garis budget line. Nah, itulah titik consumer equilibrium ya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa di Google Classroom atau di grup. Nah, sampai di sini dulu bahan kita untuk UTS ya, untuk teori perilaku konsumen. Ya, cukup dari itu dulu. Mudah-mudahan kalau masih belum memahami ya, bisa
ditanyakan di grup WA atau di Google Classroom-nya. Wassalam.